Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Pak Moko dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, materi kelima tentang analisis kurva indifferent. Jadi materi ini masih dalam kerangka atau bagian dari teori konsumen. Ya, jadi saya ingatkan lagi bahwa teori konsumen itu ada dua pendekatan guna batas subjektif dengan konsep TU dan MU pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian pendekatan yang kedua analisis kurva indifferent. Nah, ini nanti teori ini menggunakan kurva yang disebut sebagai kurva indifferent. Nah, apa itu kurva indifferent? Nah, nanti akan saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kurva indifferent? Ya, jadi dalam analisis kurva indifferent nanti ada dua hal yang penting yang perlu kita pahami. Pertama kurva indifferent dan yang kedua adalah garis anggaran atau budget line. Nah, kita pahami dulu yang pertama yaitu kurva indifferent. Jadi atau disebut juga kurva kepuasan sama, kepuasan yang tidak berbeda. Jadi indifferent itu tidak berbeda atau dengan kata lain adalah sama, atau kurva yang sama apanya, kepuasannya, kurva kepuasan sama. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan kurva indifferent? Ya, ini. Jadi kurva yang menggambarkan kombinasi pengkonsumsian dua macam barang yang memberikan kepuasan yang tidak berbeda atau indifferent itu. Ini atau dengan kata lain kepuasan yang sama. Jadi berbagai kombinasi pengkonsumsian dua macam barang itu kepuasannya sama. Jadi pada analisis ini atau pada kurva ini nanti itu konsumen itu diasumsikan itu menghadapi dua macam barang atau mengkonsumsi dua macam barang yang ditunjukkan pada yang digambarkan dalam sebuah kurva pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Jadi masing-masing sumbu itu menunjukkan macam barang, misalkan barang X dan barang Y misalkan. Ya, bagaimana kurvanya? Nah, sekarang kita lihat contohnya, misalkan ini. Contoh nanti dari tabel ini nanti bisa digambarkan sebuah kurva yang disebut sebagai kurva indifferent. Ya, perhatikan ini ada sebuah tabel. Jadi misalkan barang yang dikonsumsi itu adalah makanan dan pakaian. Jadi ini hanya ada dua macam barang karena akan digambarkan dalam sebuah kurva, yaitu kurva itu ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Nih, nah misalkan nanti makanan pada sumbu vertikal, kemudian pakaian pada sumbu horizontal. Nah ini, kemudian ada 6 kombinasi A, B, C, D, E, dan F. Jadi ketika konsumen itu mengkonsumsi 10 unit atau 10 makanan, ini jumlah makanan ada 10, kemudian pakaiannya 2, itu kepuasannya tidak berbeda dengan mengkonsumsi 7 makanan dan 3 pakaian, dan seterusnya. Jadi kombinasi A, B, C, D, E, F ini kepuasannya sama. Ya. Sama kepuasannya, mengkonsumsi 10 makanan, kombinasi 10 dan 2 pakaian, 10 makanan 2 pakaian, itu sama dengan 7 makanan, 3 pakaian, sama dengan yang F 2 makanan, 10 pakaian. Sama, kepuasan tidak berubah. Kenapa demikian? Karena ketika konsumen, perhatikan pada masing-masing jumlah makanan dan pakaian, ketika konsumen mengurangi jumlah makanan dikurangi atau semakin berkurang, maka konsumen harus menambah jumlah pakaian. Perhatikan pada kolom pakaian itu jumlahnya terus bertambah. Yang satu jumlahnya menurun, yang pakaian barang yang lain jumlahnya bertambah. Kenapa? Itulah harus demikian. Ketika yang satu dikurangi, maka yang lain harus ditambah supaya kepuasannya tidak berubah atau
supaya kepuasan tetap sama. Nah, maka nanti kurva indiferen itu berlereng negatif. Berlereng negatif menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Itu berlereng negatif. Jadi ketika makanan dikurangi, maka pakaian harus ditambah. Kemudian ada marginal rate of substitution, tingkat penggantian marginal. Nah, ini rasio antara, nah sekarang apa yang dimaksud dengan MRS ini, penjelasannya ini, MRS, kita lihat dulu, pahami dulu pengertiannya. Rasio antara pengurangan konsumsi suatu barang dengan penambahan konsumsi suatu barang lainnya. Tadi disebutkan ketika makanan itu dikurangi, maka pakaian harus ditambah. Nah, maka rasio antara pengurangan makanan, dalam hal ini ya, makanan dan penambahan pakaian itu yang disebut sebagai MRS. Perhatikan nah, sekarang ini, kembali ke tabel sebentar. Jadi 3, sebagai contoh, kita ambil contoh 1, yaitu pada titik kombinasi B, itu MR-nya sebesar 3. 3 itu dari mana? Dihitung dari 10 dikurangi 7, 3 kan ingat konsep marginal itu tambahan, itu berkurang 3, kemudian dibagi tambahan pakaian dari 2 ke 3, itu 1 tambahannya. Jadi min 3 dibagi 1. Jadi sehingga sebenarnya MRS itu bernilai negatif, tapi tanda negatif di sini bisa diabaikan. Karena memang kurvanya berlereng negatif, sehingga negatif tidak perlu ditulis, tidak masalah. Jadi sebenarnya angka-angka ini adalah nilainya negatif kalau dari hasil hitung-hitungan, atau bisa kita abaikan. Jadi 3 itu dari 3 dibagi 1, 2 itu dari 7 ke 5 itu berkurang 2 dibagi tambahannya dari 3 ke 4 dibagi 1. Maka di sini perhatikan MRS itu nilainya terus mengecil, terus berkurang. Nah, karena MRS terus berkurang, nanti kurva indiferen itu berbentuk cembung. Nah, sekarang kita kembali ke MRS ini. Jadi MRS itu merupakan lereng dari kurva indiferen. Lerengnya berbentuk cembung. Cembung ke, nanti ada contoh gambar kurva indiferen. Ya, nah sekarang kita ke ciri-ciri kurva indiferen. Jadi sudah disinggung, pertama berslope negatif, kemudian berbentuk cembung terhadap titik origin karena MRS yang terus mengecil nilainya, kemudian tidak saling berpotongan, kurva yang di atas memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena kurva yang di atas itu artinya jumlah barang yang dikonsumsi lebih banyak, sehingga kepuasannya juga lebih tinggi. Nah, ini tentang kurva indiferen. Nah, bagaimana kurvanya? Nah, nanti di belakang ada contohnya, contoh gambarnya. Nah, sekarang kita ke konsep dari garis anggaran atau budget line. Ya. Jadi kalau kurva indiferen saja itu baru menggambarkan tingkat preferensi pengkonsumsian konsumen ya terhadap dua macam barang. Jadi hanya menggambarkan keinginan-keinginan saja. Jadi konsumen belum bisa merealisasikan, karena untuk merealisasikan konsumsi, konsumen itu harus memiliki pendapatan. Nah, tentang pendapatan ini digambarkan dalam garis anggaran atau budget line. Garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Ya, tentunya untuk bisa mewujudkan keinginannya akan konsumsi dua macam barang tadi, maka konsumen itu harus memiliki pendapatan. Nah, pendapatan, maka di dalam garis anggaran itu ada diketahui, misalkan sebagai contoh, pendapatan konsumen berapa, sejumlah tertentu, misalkan 90.000, kemudian harga barang yang dihadapi atau yang akan dikonsumsi, misalkan dari contoh di muka tentang makanan, harga makanan misalkan Rp6.000 per unit dan harga pakaiannya Rp9.000 per unit. Nah, baru ini kita bisa menggambarkan
sebuah garis anggaran. Ya, jadi garis anggaran itu nanti kalau digambarkan kurvanya berlereng negatif, tapi berupa garis lurus. Garis lurus yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi persis seperti kurva permintaan. Cuma di sini kalau garis anggaran ini masing-masing sumbunya itu menunjukkan jumlah barang, ya, jumlah barang. Misalkan jumlah makanan dan pakaian. Nah, misalkan dengan contoh ini kita bisa membuat tabel garis anggaran tadi misalkan. Ya, ini dari data tadi. Jadi intinya dengan garis anggaran itu 6 kombinasi ini dari A, B, C, D, E, dan F. Ini dengan harga barang yang sudah disebutkan, harga makanan dan pakaian tadi. Harga makanan 6.000, harga pakaian 9.000. Ini semua membutuhkan uang sejumlah Rp90.000. Ini. Jadi misalkan kombinasi A, jadi kombinasi A sampai F ini membutuhkan jumlah uang yang sama intinya, 90.000. Ya, jadi dengan kalau semuanya dibelikan makanan pada titik A itu artinya semua uangnya dibelikan makanan. Uang 90.000, harga makanan 6.000, maka dapat 15 unit. Sebaliknya pada titik F itu semuanya dibelikan pakaian. Maka titik A dan F itu disebut sebagai intercept, ya, titik potong pada masing-masing sumbu. Jadi titik potong atau intercept di sini artinya uangnya atau pendapatan yang dimiliki hanya dibelikan satu macam barang yang lain nol. Ya. Sementara kalau titik B, C, D, E ini kombinasi dari dua barang. Misalkan makanannya dapat 12 kali 6.000 ditambah pakaiannya cuma dapat 2 sisanya, yaitu 9.000 kali 2, 18 plus jumlah makanan tadi. Jadi itu membutuhkan uang 90.000. Nanti bisa dicek, dihitung. Jadi semua kombinasi ini membutuhkan uang yang sama sebesar Rp90.000. Nah, inilah yang dimaksud sebagai garis anggaran. Di sini ketika makanannya jumlahnya dikurangi, maka supaya tetap butuh uang 90.000 ya makanan pakaiannya ditambah. Maka garis anggaran juga berlereng negatif atau menurun. Ini kemudian bagaimana perubahan garis anggaran? Garis anggaran bisa mengalami perubahan sebagai akibat dari perubahan pendapatan. Kalau di sini kalau pendapatan itu naik, pendapatan konsumen naik, harga barang tetap, maka garis anggaran akan bergeser ke atas. Sebaliknya kalau pendapatan turun dengan harga-harga barang yang tetap, maka garis anggaran akan bergeser ke bawah. Kemudian perubahan berikutnya bisa juga sebagai akibat perubahan harga barang. Jadi ada dua macam barang, misalkan yang berubah, yang salah satunya berubah, maka akan bisa merubah garis anggaran. Misalkan seperti ini. Nah, di sini kenaikan harga salah satu barang, misalkan barang yang berada di sumbu horizontal, yang di sumbu horizontal misalkan pakaian tadi, harganya naik dari 9.000 menjadi 12.000 misalkan. Maka garis anggarannya akan berputar ke dalam. Karena kalau dia belikan pakaian semua dapatnya lebih sedikit. Sebaliknya kalau harga salah satu barang itu turun, misalkan yang pakaian yang di sumbu horizontal, harganya turun maka akan berputar keluar garis anggaran. Semakin melebar, kenapa? Karena kalau dibelikan pakaian semua menjadi lebih banyak dapatnya. Itu kalau yang turun harga pakaian. Ya. Ini kemudian ini tentang kurva indiferen garis anggaran. Nah, kemudian kalau kurva indiferen dan garis anggaran dipertemukan, maka kita akan mendapat suatu keadaan yang disebut sebagai equilibrium konsumen. Ya. Jadi dalam analisis kurva indiferen ini nanti equilibrium konsumen ini ditunjukkan secara grafik. Kalau dalam pendekatan
eh, MU atau guna batas pada pertemuan sebelumnya itu ditunjukkan dalam persamaan ada rasio MUX per PX sama dengan MUY per PJ secara matematis. Kalau di sini nanti secara grafik ini. Nah, konsepnya sama, jadi yang dimaksud sebagai equilibrium konsumen itu suatu keadaan di mana konsumen telah membelanjakan semua pendapatannya dan kepuasannya maksimum. Ya, ingat tujuan dari pengkonsumsian adalah mendapatkan kepuasan yang maksimum dari sejumlah pendapatan tertentu. Nah, ini maka disebut sebagai equilibrium konsumen atau keseimbangan konsumen. Nah, keadaan ini ditunjukkan oleh titik persinggungan antara kurva indiferen dengan garis anggaran. Jadi persinggungan antara kurva indiferen dengan garis anggaran itu disebut sebagai equilibrium konsumen. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, maka di sini keseimbangan karena persinggungan, maka keseimbangan itu slope atau lereng kurva indiferen sama dengan slope garis anggaran. Jadi lerengnya ini bersinggungan atau tumpang tindih nanti. Nah, itu disebut sebagai keseimbangan konsumen. Ya. Sekali lagi slope itu adalah lereng. Nah, sekarang bagaimana keseimbangan secara grafik? Ini saya tunjukkan gambarnya. Equilibrium konsumen secara grafik. Coba perhatikan. Nah, ini ada sumbu, kita akan menggambarkan sebuah kurva. Sumbu vertikal itu adalah jumlah barang Y, barangnya adalah barang Y dan barang X. Sumbu horizontal adalah QX atau kuantitas atau jumlah barang X. Jadi semakin ke kanan semakin banyak, semakin ke atas semakin banyak. Nah, kemudian jadi baik kurva indiferen maupun garis anggaran itu masing-masing sumbu itu menunjukkan jumlah barang. Ya. Dua macam barang ya. Misalnya barang Y dan barang X. Nah, ini misalnya ini contoh sebuah, ini garis anggaran dulu. Ini garis anggaran. Garis anggaran digambarkan seperti ini. Persis seperti kurva permintaan. Nah, bedanya pada notasi ini, pada notasi dari masing-masing sumbunya ini. Kalau pada kurva permintaan ini menunjukkan harga, ini jumlah barang. Jadi maka dalam menggambarkan kurva itu jangan lupa memberi notasinya. Masing-masing sumbu itu menunjukkan apa? Menunjukkan variabel apa? Ya, ini harus jelas ya. Jadi ini yang disebut sebagai intercept itu ini titik penggal di sini. Ini artinya semua barangnya diberikan barang Y, barang X-nya 0. Kalau di sini semua barangnya, semua pendapatannya diberikan barang X, barang Y-nya 0. Ini. Kalau di tengah-tengah sini ini kombinasi barang X dan barang Y. Nah, maka di sini sepanjang garis ini membutuhkan pendapatan tertentu, pendapatan yang sama. Misalkan tadi sebesar Rp90.000. Ini. Kalau di dalam sini, titik di dalam garis anggaran ini nanti uangnya masih sisa. Kalau di luar sini uangnya atau pendapatannya tidak mencukupi. Jadi kalau sepanjang garis ini uangnya pas, sejumlah pendapatan tertentu. Nah, sekarang ini garis anggaran. Nanti garis anggaran bisa bergeser ke atas kalau pendapatan bertambah atau bergeser ke bawah pendapatan berkurang. Ya, ya nanti akan lebih jelas dalam penjelasan lebih lanjut nanti ya. Ya, kemudian bagaimana bentuk kurva indiferen? Nah, kurva indiferen seperti ini. Ya, kurva indiferen itu berbentuk cembung, menurun juga negatif, tapi berbentuk cembung atau melengkung, cembung terhadap titik 0. Titik 0 itu di sini. Titik origin. Ya. Nah, persinggungan inilah disebut sebagai titik equilibrium, ini disebut sebagai keseimbangan konsumen. Jadi keseimbangan konsumen itu persinggungan. Jadi secara grafik equilibrium konsumen itu adalah persinggungan antara garis anggaran dan kurva indiferen, yaitu titik E ini.
Jadi keseimbangan ini akan bisa mengalami perubahan jika terjadi perubahan harga atau terjadi perubahan pendapatan. Maka akan terbentuk keseimbangan yang baru. Ya, demikian materi kita tentang analisis kurva indifferent. Nanti akan lebih jelas lagi, insya Allah nanti akan dijelaskan pada pertemuan secara tatap muka, terutama cara tatap muka, biar lebih jelas. Ya, demikian kita akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.